Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah, para salikin dan para murid, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta umatnya hingga yaumil akhir. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa ashabihi amma ba'd. Dan para guru, para habaib, para alim, para ulama, izin dan mohon ridhonya saya membaca dan membahas kitab Ayyuhal Walad. Dan kali ini kita akan meneruskan tentang hal yang penyakit yang tidak perlu untuk ditanggapin atau yang ditanggapin. Nah, para rakin, mari kita baca pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad thumma a'lam anna maradul jahl ala arba'ati anwa'in. Ahaduhuma yuqbalu ilaj wal baqi wa la yaqbalu. Wahai para muridku, begitu Syekh Imam Ghazali memberikan nasihat kepada murid-murid dan anak-anaknya setelah sekian lama berguru pada Imam Ghazali. Ketahuilah anna marad, sesungguhnya ada yang penyakit, ada suatu penyakit, itu jumlahnya 4. Ahaduhuma yuqbalu, yang satu itu bisa kamu sembuhkan, bisa kita ajak bicara. Wal baqi la yuqbalu, dan tentu sisanya ada yang nggak perlu, kamu nggak perlu diobatin deh, nggak perlu ditanggapin. Kira-kira gitu para salikin, para murid dan para jamaah semua. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, wa qala al-mu'allif ammal ladzi la yaqbalul ilaja wa ahaduhuma man kana su'lahu wa iqtiraduhu an khasadihi wa bu'dihi fa kullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa afsahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dzalik illa bu'dan wa adawatan wa hasadan. Ya. Jadi para salikin, Imam Ghazali mengatakan, adapun jenis yang tidak dapat menerima terapi pengobatan, ya, ahaduhuma, yaitu salah satunya adalah kana su'alahu, seseorang yang selalu bertanya, wa a'taridu an sasadih, tetapi orang bertanya itu karena hasad, ya, wa bu'dihi, dan kedengkian dirinya dan kebencian. Jadi seringkali ada orang itu ngetes, ya para bapak ibu sekalian,
bertanya sesungguhnya, tapi pertanyaannya itu tidak dalam rangka menambah ilmu. Seringkali dia bertanya itu justru hasad, dengki. Ya, katanya seseorang pinter, pinternya kayak apa sih? Jadi hasad. Hasad itu adalah satu sikap yang orang itu menolak terhadap keputusan Allah terhadap sebuah kejadian dengan sebuah pertanyaan, mengapa sesuatu itu kok tidak jatuh pada diri seseorang atau diri kita. Kita mempertanyakan orang mempunyai kelebihan, orang mempunyai kekayaan, orang mempunyai ilmu, orang mempunyai penghormatan di masyarakat, kemudian dia hasad. Mengapa hal-hal seperti itu, kekayaan, kelebihan, kebahagiaan itu kok tidak pada saya ya Allah? Nah, itu protes. Itu adalah hasad, itu adalah ingin memindahkan, kalau tidak ingin menghentikan karunia karena yang diberikan oleh Allah kepada seorang itu, dia sudah puas. Hasad bahasa kerennya adalah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau ada sebuah taklim menjumpai seseorang, dia selalu bertanya, tetapi karena hasad, ya, menunjukkan dia tidak ada keikhlasan di dalam belajar, tidak ada ketulusan mempertanyakan sesuatu, bahkan dia itu, ya, buktihi, orang itu apa ya, dengki, benci, marah kepada kita. Mengapa kamu itu kok sukses? Mengapa kok tidak saya? Kemudian mempertanyakan resepnya sukses apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka diri kita itu ingin sukses juga, tapi tujuannya untuk mengalahkan pada yang seseorang yang berguru itu. Ini hasad. Nah, kalau setiap hasad seperti itu, maka dia adalah fakullama tujibuhu bi ahsanil jawab, maka setiap kali kamu menjawabnya dengan jawaban terbaik, sebaiknya wa afsahi wa awsadhahi, maka jawabannya itu yang lugas dan paling jelas saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau orang hasad bertanya, jawabannya nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang dia mengejar terus. Sampai kok kaya? Kekayaannya dari mana? Caranya dari apa? Memang kamu dapat apa? Memang bukannya mencari dengan cara yang tidak baik, misalkan menyuap dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi semakin dibuka peluang terhadap sebuah pembicaraan, orang yang hasad dan dengki itu dia akan apa? Akan mengejar karena kebencian. Nah, dalam posisi seperti itu, fattoriku Allah tastaghila bijawabihi. Kalau sudah seperti itu, kata Imam Ghazali, ya sing apik sebaiknya hendaknya kamu nggak usah repot-repot menjawabnya. Wong itu sudah niatnya jelek kok, niatnya hasad, niatnya dia benci dengan kita, marah dengan kita. Kalau kita lateni, berarti kita akan membuka sebuah front yang tidak berkesudahan. Karena memang dia tujuannya dengki, tidak ikhlas melihat orang sukses, itu tidak ikhlas. Hatinya gemerubuk, ya. Punya apa, saya kok tidak. Tetangga punya apa, saya tidak. Waduh, otaknya sudah berjalan sedemikian rupa, mengasumsikan intuitif ya. Dia membayang-bayangkan sesuatu yang tidak pada tempatnya terhadap orang yang dicurigai. Nah, kalau bertanya yang macam-macam, fattoriku Allah tastaghila bijawabih, sebaiknya nggak usah ditanggapi, nggak usah untuk diteruskan. Kalaupun bertanya,
A jawabannya A saja, tidak usah dikasih A plus 1 plus 2 plus 3, tidak usah. Nanti malah berkepanjangan marahnya, nanti malah tersinggung. Nah, dijawab A, saya belajar ini dulu, pernah ngaji di sini, ngaji itu, malah tersinggung dia itu. Lebih baik tidak. Hal ini seperti syair yang disebutkan, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasad. Setiap permusuhan sungguh hanya dapat diharapkan hilangnya, enggak dapat. Kalau permusuhan itu enggak ada sesuatu yang didapatkan. Ya, illa adawata man adaka an hasad, kecuali permusuhan orang yang memusuhi dirimu karena kedengkian, ya jadi musuh. Tujuannya apik, tapi tidak harus. Darul mafasid muqaddamu ala jalbul masalih. Diskusi bagus, ya, tapi mafsadahnya harus kita hindari. Wong dia niatnya tidak bagus kok. Lebih baik kita menghindar terhadap hal-hal seperti ini. Kalau orang itu memang dasarnya hasad, dasarnya adalah tidak suka di antara mereka kepada kita, dan sebaliknya kita harus bermawas diri untuk tidak larut di dalam dunia hasad khususnya kita, ya. Kita nggak usah. Orang kaya kita doakan moga berkah, orang ilmu moga ilmunya berkah, orang mendapatkan kekuasaan moga kekuasaannya berkah, orang mendapatkan kebahagiaan moga-moga kebahagiaan yang sejati, kimyahus sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita doakan saja. Itu ya. Fayam bagi anta ridha anhu wa tatrukuhu ma'a maradih, maka sepatutnya kamu berpaling dari orang itu dan kamu harus meninggalkan ia bersama penyakitnya. Ya, kalau kita nggak suka kepada penyakit mereka, masa kita memelihara penyakit itu pada diri kita? Kita hindari hasad, kita hindari dengki, iri, cerai, ya itu kalau orang kampung, ya, iri, dengki, cerai kepada seseorang atau orang lain. Jadi kita tinggalkan mereka dan kita juga tidak mengambil ilmunya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'rid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah kaum Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan kami tidak mengingini kecuali kehidupan dunia, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Jadi dengan demikian dari surat An-Najm ayat 29 itu bisa diartikan Rasulullah sendiri kepada orang-orang yang seperti ini, orang yang berpaling terhadap apa yang diajarkan Allah. Rasulullah juga diminta berpaling. Tugas yang lain begitu banyak, tidak mempeni 1-2 orang yang ganggu ini, yang hasad ini. Karena ukuran dia itu bukan ilmu, bukan sesuatu kedalaman spiritual. Yang dia lakukan itu apa? Hanya kehidupan duniawi, ingin merebut kekayaan, ingin merebut jabatan, kekuasaan, dan hal-hal yang sebagainya, dan sebagainya. Atau paling tidak orang itu jangan bahagia dah, hasad kan? Itu sudah cukup. Syukur-syukur karunia itu pindah ke dia. Itulah. Jadi begitu beratnya, ya, para salikin, orang-orang yang hasad itu, dan itu menjadi bagian dari apa? Itu bagian dari sesuatu yang sangat merugikan dari diri kita itu. Wal hasadi bi kulli ma yaqulu yaf'alu yufidun nar fi zar'i amalihi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yaqulul hasanah kama taqulun narul khattab. Jadi inilah bahayanya dengki itu ini, ya.
Orang yang dengki dengan setiap terhadap sesuatu yang ia ucapkan dan ia perbuat, ia dapat menyalakan api di tanaman amal ibadahnya sendiri. Hebat ini Pak bahasanya Kiai Oke. Imam Ghazali bagus. Wal hasadi bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidun nar fi jar'i amali. Ada sebuah tanaman yang hebat, dengan hasad kita lemparkan bensin, kemudian dinyalakan api, habislah amal itu. Itu ibaratnya yang diibaratkan oleh Imam Ghazali. Jadi iman-iman ya, kita sudah nanam sebuah taman yang bagus, indah, karena hasad kemudian kita lemparkan bensin, kita sirami, akhirnya terbakar, kobong, akhirnya nggak jadi taman, tadi hitam dan eman-eman saya. Nah, seperti inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-hasadu atau yang disebut dengan dengki, yakulul hasanat, dia akan memakan sebuah hasanat kebaikan, kama seperti halnya takulun nar, makannya api, khotob, yaitu memakan api yang memakan kayu. Coba, kayu kalau sudah kering itu kan sangat mudah terbakar. Kita beramal begitu berat, kok hasad, itu seperti kayu kering. Ketika hasad kita siramkan, kita pakai, ambil keroik api, kita bakar, maka dengan demikian habislah kayu itu. Maka habislah amalan-amalan kita itu. Habislah yang kita tanam, mulai dari kecil, siang, malam, ibadah, bantu, habis karena hasad kita. Nah, hal seperti inilah para salikin yang Ali bin Abi Thalib itu selalu berdoa, Allahumma srif qalbi anna saraftahu. Ya Allah, ya palingkan hatiku dan agar saya bisa menghindari yang bukan milikku. Ya. Ali bin Abi Thalib seperti itu, untuk menghindari agar dirinya itu tidak iri terhadap orang, dengki kepada orang lain. Itu beliau mengatakan, Allahumma srif qalbi amma saraftahu. Ya Allah, palingkan diriku dari sesuatu yang bukan milikku. Kadang-kadang manusia itu kan ada sifat ingin, sifat iri. Orang ini punya, saya milik ini. Terus orang kemana pakai HP terbaru, panas. Pakai merek apa sekarang ya? Itu, yang lipatan-lipatan yang gambarnya lebar itu, kalau motor bagus, panas. Jangan, nggak usah. Sesuatu itu kan karena kemampuan dan juga karena kebutuhan. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah sok-sokan gitu ya. Dan ini bagian dari penyakit. Kembali lagi pada yang pertama ini, kalau ada orang bertanya karena dengki, karena sesuatu yang tidak, karena ikhlas, sebaiknya nggak usah diikuti, nggak usah dijawab, bahkan kita menghindar saja terhadap dirinya dan juga penyakitnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wasani an takuna illatuhu min hamaqahi wa aidan la yaqbalul ilaj. Kama qala Isa alaihissalam, inni ma ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaqin. Yang kedua, para salikin, para sahabat jamaah semuanya, Imam Ghazali mengatakan antakuna illata minal hamaqik, yaitu terwujudnya adalah sebuah kebodohan yang dirinya itu dulu. Wa wa aidan layakul ilat, dan sebaiknya hal seperti ini juga nggak bisa diobati. Jadi yang namanya dulu, ya istilahnya ibu saya ya. Ibu saya itu kalau nuturi saya, udah nakur di rumah. Mbok kok teriaki ping 1000 telingane, wong dhek bodoh, hatinya tertutup, ya angel.
Istilahnya gitu ya. Kok bengoi ping 1000 jaran, ini istilahnya orang Tulungagung. Ramempan, wong dia itu hungkun, memang dungu, bodoh, dungu. Wong dungu itu apa ya? Dungu itu di PP ragaring, diubah teles. Tapi megaya, nah itu orang dungu. Maaf ya, naudzubillah, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf. Jadi itulah orang dungu itu. Ketoke pinter pada dungu, pada hungkun. Ya, ketoke necis, diajak ngomong kosong. Itu banyak loh. Ketoke pinter di awal 5 menit, 10 menit sudah enggak ada, ilmunya habis. Lah ini adalah bagian dari penyakit yang sulit diilangi. Watek, kalau orang dungu itu sudah watek. Watak, wahing, ini orang Jawa ya. Wahnya gitu. Coba kalau wahing kita hentikan nggak bisa, tetap jebres. Ya, kalau watuk ya harus diobati kan. Pengen batuk ya batuk. Tapi kan sesuatu yang watek itu memang angin. Kalau watuk bisa diobati. Nah, karena itu Nabi Isa juga mengatakan di dalam sebuah cerita, Nabi Isa mengatakan inni ma ajaztu an ihya'il maut. Sesungguhnya saya tidak lemah, saya itu sanggup atas seizin Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Itu kan banyak kan ceritakan, salah satu dari mukjizatnya Nabi Isa. Tapi waqad ajazta an mu'alajatil ahmakin, tapi saya sungguh berat kalau dandani wong sing hungkun itu angel, kata Nabi Isa. Angel itu Mas. Teriaki 1000 kali, ayo zikir, ayo suluk, yus angel. Namanya artinya tertutup kok. Ya, itulah Nabi Isa juga seperti itu, kalau atas izin Allah menyentuh hidup. Tapi kalau dandani wong sing hungkun itu angel. Wa dzalika al-yastawi bidzalil ilmi, maka dengan orang yang dulu itu adalah seorang yang lelaki yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu di waktu yang sebentar. Ilmunya itu cetek. Tapi kalau ngejak diskusi, ndaki-ndaki, itu hungkun. Dan ia mempelajari sedikit logika dan ilmunya itu minal ilmi aqli wasyar'i, ilmunya ilmu syariat. Ngejak tanyanya itu ilmu makrifat hakikat. Mukasafah itu apa? Caranya bagaimana? Ya, musyahadah dalam sebuah amal itu gimana? Caranya apa? Tapi nggak gelem-gelem ngelakoni, tapi diskusi tak. Itu loh. Jadi ini orang hungkun, dan ilmu biasanya adalah minal ilmi akal, ilmunya itu logika saja, Mu'tazilah. Padahal ilmu-ilmu yang koi bisa manfaat itu ilmu Allah yang diberikan pada kita, dan itu ada karena itu syariat, tarekah, hakikat, makrifat hakikat di dalam liqa'illah, dalam rangka kita nanti berjumpa pada Allah, dan itu dijumpa dengan wusul illallah. Tapi mereka enggak mau. Tapi diskusi daki alam dunia maya, dunia spiritual, tapi enggak melakoni. Nah, itu loh. Ini orang hungkun namanya. Jadi kalau seperti itu, dia akan selalu bertanya, menyanggah karena kedungan itu. Kalau diajak selalu nyanggah kepada orang alim yang terkemuka, yang telah yang berpuluh-puluh tahun belajar ilmu, malah diserekalin, ya, malah diprotesi. Dan orang yang dulu ini tidak mengerti, ia menyangka bahwa sesuatu yang sangat rumit baginya, maka persoalan itu juga sangat rumit bagi orang alim yang terkemuka itu. Jadi istilahnya itu orang dulu itu gitulah. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Top. Kalau diskusi top, daki. Kalau sudah ilmu agama, pakai syariat, pakai logika. Agama kok logika? Agama itu salah satunya adalah sesuatu yang gaib. Dia selalu nggak masuk akal.
Ada wali, oh nggak masuk akal. Ada orang khariful adah nggak masuk akal. Waduh, ya, ilmunya nggak masuk ini. Nah kalau sudah itu fa'ilam ya'lam hadzal qadar yakunu su'alim minal hamakih, maka dengan demikian itulah kedudukan mereka, maka menjadi pertanyaannya ia berupa suatu kedua. Jadi kalau kita ikut nyerekalin mereka diskusi lebih lanjut, kita ikut dulu. Menurut Imam Ghazali, fayam bahi Allah tastahila dijawabin, sebaiknya kita itu nggak usah repot-repot untuk menjawab orang seperti ini. Wattalitu ayyakuna mustarasyidah, maka dengan demikian yang ketiga adalah orang yang mencari bimbingan, orang belajar bagus. Wa kullu ma yalfa min kulli kalamil akabir yahnu ala usuril fahmi. Tapi setiap dia bertanya, setiap apa ia belajar, ia bab pemahaman diri yang pendek, yang dangkal. Kira-kira astagfirullahaladzim ya, semoga kita jauhkan dan keluarga kita. Kira-kira idiot lah. Idiot itu maaf ya, bagus. Fisiknya kan bagus, pakai pakaian-pakaian pada umumnya belajar, tapi nggak melebu-melebu. Diajar ini nggak melebu-melebu, nah, gitu ya. Maka dengan demikian adalah sebuah pertanyaan dari dirinya itu untuk mencari faedah ilmu, kita hargai. Akan tetapi karena dirinya sebagai orang yang tadi, yang idiot, maka ia tidak bisa mendapatkan berbagai kebenaran. Ngene loh, pokoknya dijawab itu ngene loh. Ya pokok besok tanya lagi, ngene loh. Kados pundi, ngene loh. Tiap ketemu pertanyaannya das pundi, tapi dijelaskan jas ngono neh. Nah, maka dengan demikian fala yang bahil istighola bijawab aidan, maka sebaiknya kalau seperti ini enggak usah terlalu kita ajak jawab. Ya dilus-lus saja. Bagus, ikut sholat ya. Ikut pengajian ya. Nah, gitu aja. Kalau diajak diskusi, nanti kita ikut idiot gitu loh. Kan banyak orang yang suka nanggep orang yang enggak benar. Orangnya nggak benar, ikut-ikut nggak benar, lama-lama kita nggak benar juga, jadi idiot juga, ya. Kama qala Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya amrina an tukalliman nas ala qadri uqulihim. Rasulullah mengatakan kami dari kalangan para nabi, kami diperintahkan untuk berbicara dengan masyarakat menurut kadar akal mereka. Cara dakwah seperti itu. Dakwahnya orang bawah, ngomongnya ndaki-ndaki, sebuah ilmu yang tinggi, istilah-istilah modern luar negeri. Waktu kita di desa sana, maaf kalau di Tulungagung, di Tanggung Gunung sana ya, maaf teman-teman saya Tulungagung, ya orang ngerti kolaborasi antara sinergi loh. Apa itu? Makanan apa? Nah, pokoknya Bapak Ibu tolong menolong deh, wis gotong royong aja. Lah itu artinya itu istilah sinergi kan nggak ngerti. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan orang bicara, orang dakwah itu adalah awal qadri uqulihim, disesuaikan dengan kadar akal masyarakat. Ya, itu Bapak sekalian. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang satu diantaranya dari 4 tadi, yang satu yang boleh dan kita ajarin apa? Ayuhal walad wa ammal maradul ladzi yaqbalu ilaja fawa ayyakuna mustarasida aqilan fahiman. Dan orang sakit satu yang dapat menerima dari terapi tobat, terapi pengobatan, yaitu orang yang mencari bimbingan, ya, yang berakal dan dia dapat memahami. Jadi orang yang sadar atas kekurangannya, kemudian terhenyak. Nah, karena itu saya tak cari guru dan saya belajar. Nah, lengkap aklunnya, kolbunnya, wa arkannya dan perilakunya itu adalah memang ditujukan untuk kepada kebaikan tadi. Itu ya para salikin ya. Maka dengan demikian la yakunu mahlubal hasadi wal ghadabi wa hubbis syahawati wal jali wal mal. Maka yang ia tidak kuasai adalah ya
artinya seperti ini, kedengkian tidak ada, kebencian tidak ada, artinya sudah bisa dikendalikan, kecintaan kepada hawa nafsu juga sudah dihindari, kedudukan pada harta wal jah wal mal sudah dikurangi. Ini mudah untuk diajar. Tapi kalau ukurannya belajar hanya gimana caranya saya sukses, gimana saya kaya, gimana saya menjadi kedudukan, berarti dia masih hubul mal, hubul jah, masih mencintai dunia dan harta. Dan orang seperti belajarnya seringkali tidak ikhlas. Begitu cita-citanya tidak tercapai, misalkan ya maaf, orang berorganisasi ingin sesuatu, kemudian organisasi itu tidak memberikan sesuatu, pasti kecewa. Nah, karena itulah di dalam berorganisasi, di dalam berilmu, mengejar ilmu, mendapat sebuah guru yang ikhlas. Hindari kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah untuk kepentingan tadi, kepentingan hawa nafsu, kedudukan dan harta. Nah, dan sebaiknya wa yakunu talqut thariqul mustaqim. Orang seperti ini alhamdulillah moga-moga di antara kita betul-betul mencari ilmu itu karena thariqil mustaqim, karena jalan yang betul-betul lurus, ikhlas menuju Allah, suluk ilallah. Umur kita sudah 40, 50, 60, sinten sing sumerep bahwa usia kita itu akan jatuh di berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa detik, nggak ada yang tahu. Nah lah kalau seperti ini ya thariqul mustaqim. Thariqul mustaqim itu ya suluk. Thariqul mustaqim itu ilmu tasawuf. Kalau nggak gelem, maaf ya, Anda kita semua itu masih hubbus syahwat wal jah wal mal. Berarti hidup kita itu masih dijajah oleh kecintaan dunia, kecintaan harta dan kedudukan. Bukan tadi thariqul mustaqim. Walam yakun su'al wa tiraduhu an hasadin wa ta'anutin wa imtihanin, dan tidak ada pertanyaan mereka itu yang bersumber dari kedengkian dan kula. Saestu kiai, saestu guru, pengen belajar, kula tuh resah. Umur kula pun 40, umur kula pun 50, tak urut pun dunya tok itu terus ini buat dibimbing saya. Umur 60 masih gretehan urusan dunia, naik pangkat terus, gitu ya. Umur 70 lali Gusti Allah itu akeh loh. Umur 70 malah lali Gusti Allah itu akeh. Sing disenengi malah keluyuran ngalor ngidul macak. Nah, itu kan banyak, necis lagi. Ya. Tapi dia lupa pada Allah. Ini kalau ini orang ini ada betul ya guru ya mursyid ya kiai, tolong bimbing saya. Saya sudah ingin menuju Allah, gitu ya. Wa hadza yuqbalu ilaji wa yujuzu an tastaghila bi jawabi su'alihi bal yajibu alaika ijabatuhu. Kalau kita menemukan seorang murid, seorang teman seperti ini, ya, yaqbalu izadi wa juju, ya, maka dengan demikian orang yang betul-betul meminta terapi spiritual, ilmu batin tadi diobati, fayaju antastaghila bijawabi soal, maka sebaiknya dan kamu harus menjawab, membimbing, mengarahkan terhadap keinginan pertanyaan-pertanyaan murid itu. Jadi nggak boleh menolak. Guru kok sudah guru, ada orang ingin jadi muridnya ingin suluk, ya harus diterima. Itu konsekuensi guru. Konsekuensi guru itu masa milih-milih, ini saya terima, ini tidak, nggak boleh. Semua yang orang sudah sadar dan ingin suluk ilallah harus diterima. Karena itu bagian dari tugas kita, ya. Bal yajibu alaika ijabatuhu, maka itu justru diwajibkan bagimu untuk memberi jawabannya dan untuk membimbingnya. Demikian para salikin, para sahabat saya, izinkan saya mohon maaf mungkin yang saya sampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan.
Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi ini menjadi pelajaran kita. Insya Allah yang minggu depan kita akan bicara tentang kan kita dilarang pertama, yang kemarin kan yang pertama itu jangan banyak bertengkar debat. Yang kedua, hati-hati kalau kamu itu jadi juru dakwah. Ini para dai ya. Menurut Imam Ghazali lebih baik membaca kitab daripada jadi dai. Kalau membaca kitab itu kan menyampaikan. Kalau jadi dai itu harus menjadi teladan. Jadi tapi sebaiknya kita bahas hari Kamis yang akan datang. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.